Saat kita bersedekah, yang saya harapkan di mana saja, bukan hanya di sini, saat Anda bersedekah, tolong hayati dan rasakan Anda lagi isi tabungan akhirat. Yang besok sekecil apapun dan sebesar apapun, kita besok sendiri akan ketemukan. Malah jangan heran kalau kita melihat amalan ibadah kita yang begitu kita berkumpul diberikan kesempatan, apalagi sedekah di masjid di antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya sebenarnya waktu barakah, dan Rasulullah SAW salah satu sunnah yang menjadi sunnah tertinggal yang jarang kita lakukan, menghabiskan antara maghrib sama isya. Rasulullah suka salat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat sampai azan isya. Malah di antara waktu juga yang termasuk barakah adalah habis subuh. Jadi kenapa mereka mengisi waktu-waktu ini? Karena mereka menghayati ini untuk tabungan akhirat. Bacaan Quran barakah, sedekah di antara maghrib isya barakah, apalagi di antara azan dan iqamah termasuk doa makbul, di bawah doa amalan-amalan salih yang lainnya. Baina kulli adhanin wa iqamatin da'watul la turad. Rasulullah SAW bersabda, antara azan dan iqamah doa tidak ditolak. Mohon maaf jamaah sekalian, ini namanya kesempatan. Jadi sia-sia kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan itu. Apalagi sisa umur kita sangat terhitung. Bisa jadi malam ini yang terakhir bagi kita, bisa jadi minggu ini, bisa jadi bulan ini. Oleh karena itu, yang memiliki kesempatan untuk beramal salih, saya mohon disegerakan. Disegerakan. Yang berniat, mudah-mudahan begitu ada rezeki, sementara belum ada, tapi begitu ada rezeki dari usaha A atau dari jual rumah apa atau dari apa, insyaallah saya bernawaitu. Begitu Allah mudahkan, segera, jangan macam-macam sama janjian sama Allah. Pertama, sebelum hitungan apa-apa, supaya jangan termasuk nanti hawa nafsu, terlipat di situ hawa nafsu, nanti mulai banyak hitungan tak jadi nanti dilakukan. Oleh karena itu Allah menawarkan sebagaimana di surat Ali Imran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlarilah, segeralah. Jadi kalau urusan akhirat, urusan amal salih, jangan tunda-tunda, segerakan. Karena jamaah sekalian, hidup kita cuman satu kali. Di dunia ini cuman satu kali. Dan besok kita akan mati satu kali. Tapi habis satu kali mati, satu kali meninggal dunia, begitu Allah membangkitkan, nanti selama-lamanya kita hidup. Tapi dua, hidup bahagia maupun hidup tidak. Hidup selama-lamanya di dalam surga atau di, tinggal Anda milih. Tapi orang yang senantiasa pagi, siang, sore, malam, lahir dan batin, di mana saja berada, selalu dia takut kepada Allah dan iman kepada Allah, dan dia merasa Allah menguasai kita, tidak ada sesuatu yang menakutkan di dunia ini. Dan Rasulullah sudah menjelaskan lanjutannya dari hadis qudsi. Allah berfirman, la ajma'u ala abdi amnaini wala khawfain, aku tidak akan kumpulkan terhadap hambaku 2 kali aman dan 2 kali takut. Tidak akan bisa 2 kali takut dan 2 kali aman. Bagaimana kalau dia merasa diri aman di dunia, akan aku jadikan dia takut nanti di hari kiamat.
Tapi kalau dia senantiasa dia takut terhadapku di dunia, saya akan amankan dia nanti di hari kiamat. Jadi tidak ada dua takut. Tidak bisa takut dunia dan takut akhirat. Tapi kalau kita biasa takut di dunia, Allah jadikan kita aman nanti. Di hari apa? Di hari ketakutan. Hari semua makhluk takut. Hari kiamat. Tapi Allah jadikan kita aman karena kita di dunia biasa takut kepada Allah SWT. Allah menunggu bisikan doa di saat sujud. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di hadis sahih, aqrabu, karena kondisi sujud di dalam salat menjadi yang teragung. Jadi yang teragung di antara berdiri, ruku', duduk, tahiyat, di antara dalam salat yang teragung, yang termulia adalah sujud. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, karena sujud itu agung, kesempatan kita menjadi posisi terdekat kepada Allah, kata Rasulullah, man isi banyak doa. Kenapa isi banyak doa hanya di sujud? Tidak boleh sujud apa doa dalam rukuk. Tidak boleh doa dalam rukuk. Kenapa di dalam sujud? Karena kita sudah bersedia merindahkan wajah kita yang mulia, yang menjadi pandangan yang dilihat oleh miliaran manusia di mana saja kita berada, dan selalu kita jaga kebersihannya. Kita ikhlas dan bersedia merindahkan, menghinakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan menaruh, bisa jadi tempat sujud kita belum tentu tempat bersih, belum tentu sajadahnya wangi, bisa jadi di basir, bisa jadi di tanah, bisa jadi di atas aspal, bisa jadi di atas lantai, belum tentu bersih, belum tentu bisa tahan panasnya, belum tentu bisa tahan kalau ada bau-bau yang tidak enak. Tapi kita merasa semua ini tidak ada arti karena kita sudah ikhlas dari awalnya bersujud lillah, dan saya mau nikmati lezat sujud itu. Oleh karena itu diberikan kesempatan, kalau sudah mulai menikmati rasa sujud karena Allah, berbanyaklah doa. Karena doa di dalam sujud, Anda dalam kesempatan terdekat kepada Allah, berdoalah di situ. Doa di antara doa itu, ya Allah, bersoalan saya yang Engkau tahu, yang sudah saya sembunyikan dari mata-mata manusia, tapi Engkau hanya yang maha melihat. Ya Allah, maafkan, jangan sampai persoalan itu terbongkar nanti di hari kemudian. Minta Allah menutupi ini dalam sujud, supaya kita tidak menangkat kepala dari sujud. Oleh karena itu hikmahnya 2 kali sujud. Begitu kita belum puas, begitu kita sudah mulai muncul rasa lezatnya sujud, Allah kasih kesempatan, jangan takut, masih mau nikmat ya, sujud lagi. Subhanallah, tertumpah semua masalah dan semua kotoran, semua soalan dalam sujud. Oleh karena itu bahagia seorang yang begitu angkat kepala dari sujud yang kedua, malah mukanya sudah mulai bersinar. Coba lihat rakaat yang kedua bagaimana, sungguh nikmat. Kalau dibayarkan dunia dan segala isinya, dia tidak mau balas salatnya itu, tidak mau lepas, karena dia sudah nikmat. Ini baru rakaat pertama. Apalagi Bapak Ibu kalau sujud itu di malam hari, semua orang tidur, Anda bangun, salat, berbanjang sujud. Bisa jadi baca saat berdiri qulhu, bisa jadi baca wasyamsi wa duhaha, atau ayat-ayat pendek yang lain. Tapi saya mohon, kalau Anda sudah di dalam sujud, jangan kuburu, karena Anda lagi dalam terdekat kepada Allah. Mohon rasakan itu. Kalau kita dalam kesempatan menghadapi seorang mulia, kita memanfaatkan setitik-titiknya supaya kita bisa ambil apa-apa segala hajat kita. Ini Allah yang maha segala-galanya. Apalagi di malam hari, orang tinggalkan enaknya tidur, dia mau nikmati sujud.
Seolah dia memberikan tahu kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas nikmat tidur itu, tapi bagi saya lebih nikmat adalah sujud kepadamu. Kita tunjukkan itu. Sungguh jamaah sekalian, yang istiqamah sujud malam hari luar biasa. Saya akhiri satu cerita terjadi sama saya. Semalam habis maghrib, saya sunnah ba'diyah. Tiba-tiba saat saya, karena saya sibuk bersiapan ceramah ciri-ciri hari kiamat, begitu saya di sunnah ba'diyah sujud, saya tidak merasa diri. Yang terbayang selama sujud hanya hari kiamat. Dan saya di saat itu merasa diri, ini dari dalam sujud, merasa diri di hadapan Allah, dan Allah buka buku amal. Sungguh jamaah sekalian, kalau bukan kita menceritakan, menjadi pelajaran bagi bapak ibu, bukan karena saya takut ria atau apa, tapi sungguh sujud itu lazatnya luar biasa. Ternyata selama ini belum kita mampu menikmati sujud. Terasa hati tenang begitu salam dari salat, nikmat, sudah tidak mau keluar dari masjid lagi, sudah tidak mau berhenti salat lagi. Itu yang saya mohon dan harapkan bisa setiap sujud kita rasakan, bukan hanya sekali-kali. Setiap salat kita rasakan nikmat itu. Sungguh lebih nikmat jauh daripada kekayaan dunia, daripada kemuliaan dunia. Itu sujudnya luar biasa. Jangan sampai kita terjadi orang yang nanti di hadapan Allah diperintahkan sujud karena Allah, malah tidak bisa sujud. Doa makbul dalam sujud. Dan pernah kita bahas di surat Az-Zumar, salah satu rahasia ilmu orang yang senantiasa bersujud kepada Allah, langsung transferannya ilmu dari Allah SWT. Mudah-mudahan Allah buka hati bapak ibu semua yang hadir supaya bisa menikmati sujud.